Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Karena hal tersebut sudah selayaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pemerintah untuk memajukan negeri ini. Sektor pariwisata merupakan salah satu pemegang peranan yang penting dalam program pembangunan daerah. Dalam hal tersebut, kualitas tempat wisata juga menjadi komponen yang penting dalam perkembangan ekonomi negara maupun di daerah. Desa Kendarjo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Durinan, Kabupaten Trenggalek, yang memiliki salah satu destinasi wisata. Potensi yang dimiliki menjadikan peluang besar bagi penduduk daerah kawasan wisata Desa Kendarjo untuk dapat membuka lebar kesempatan bagi para warga masyarakat untuk meningkatkan perekonomian daerah kawasan tersebut. Karena dengan meningkatnya perekonomian di kawasan wisata Desa Kendarjo, maka secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. Maka dari itu perlunya pengembangan objek wisata di kawasan Desa Kendarjo dengan bantuan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Potensi dari objek wisata dapat digali dan ditingkatkan. Juga meningkatnya jumlah pengunjung sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata Desa Kendarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aditya Fahinda. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek pengalaman lapangan atau PPL magang pada tahun 2020 ini secara mandiri atau virtual di desa masing-masing atau di rumah masing-masing karena sedang dalam masa pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan mengenai laporan praktek pengalaman lapangan saya dengan judul Peran Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat dalam studi kasus wisata Bukit Tunggangan atau Paralayang di Desa Kendarjo. Langsung saja mengenai profil dari Lembaga Pokdarwis Desa Kendarjo. Lembaga yang saya tempati ini merupakan lembaga milik desa atau Desa Kendarjo. Mengapa saya memilih lembaga Pokdarwis untuk saya jadikan sebagai tempat praktek pengalaman lapangan? Karena saya tertarik berada di desa saya terutama karena ini menyangkut dengan pelestarian atau pengelolaan mengenai pariwisata yang ada di desa saya. Nama lengkap adalah Kelompok Sadar Wisata Desa Kendarjo, beralamatkan di RT 9 RW 4 Dusun Randu Desa Kendarjo, Kecamatan Durinan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, kode pos 66381, yaitu letaknya berbatasan untuk yang sebelah barat yaitu perumahan warga, untuk sebelah timur perumahan warga juga. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan SMA Negeri 1 Durinan. Untuk sebelah utara berbatasan dengan persawahan penduduk. Visi dan misi lembaga yaitu yang pertama dalam bidang ekonomi, yaitu meningkatkan perekonomian regional, nasional, dan masyarakat lokal. Untuk bidang sosial yaitu membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di desa. Untuk bidang politik, yang pertama adalah internasional, yaitu menjembatani perdamaian antara bangsa dunia. Lalu yang kedua, dalam lingkup nasional,
yaitu memperkokoh persatuan bangsa mengatasi disintegrasi. Dalam bidang pendidikan, yaitu memperluas wawasan dan cara berpikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat. Lalu kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu meningkatkan ilmu dan teknologi di bidang kepariwisataan. Lalu kemudian dalam bidang sosial budaya, menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hampir punah untuk dilestarikan kembali. Lalu yang terakhir, bidang lingkungan, yaitu menggugah sadar lingkungan atau Darling, yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan masa kini maupun di masa yang akan datang. Struktur dari Pok Darwis yaitu meliputi pembina, lalu kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, humas, keamanan, publikasi, dan pembangunan. Untuk pembina yaitu dipegang oleh Bapak Subero sebagai Kepala Desa Kendarjo. Lalu kemudian untuk ketua dipegang oleh Bapak Agus Susilo. Lalu kemudian wakil 1 dan wakil 2 adalah Imam Sopingi dan Doni. Untuk sekretaris 1 dan 2 yaitu Sahroni dan Rahmat. Untuk bendara 1 dan 2 yaitu Purhadi dan Kiptiah. Untuk humas yaitu dipegang oleh Johan Kristanto, keamanan Sutrisno, publikasi Nanda, dan yang terakhir pembangunan dipegang oleh Basori. Dalam pelaksanaan praktik kelompok sadar wisata Desa Kendarjo, praktek pengalaman merupakan program Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2020. Sekarang kita menginjak ke permasalahan di lapangan, yaitu permasalahan yang di lapangan dari hasil observasi saya, yaitu ada 3 macam permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Yang permasalahan yang pertama adalah mengenai perizinan atau pengajuan kerjasama antara pihak Pok Darwis dengan pihak perhutani. Karena pada dasarnya perizinan itu sangatlah penting karena menyangkut perkembangan untuk kedepannya. Nah, untuk perizinan ini sampai saat ini masih belum terselesaikan. Namun diharapkan untuk pihak Pok Darwis untuk segera menyelesaikan agar perizinan ini segera terselesaikan dengan cepat dan diharapkan untuk kedepannya wisata ini dapat berkembang dengan baik. Lalu kemudian permasalahan yang kedua adalah akses jalan atau akses jalan ke lokasi wisata Bukit Tunggangan atau Paralayang. Karena dari hasil observasi yang saya ketahui bahwasannya akses jalan menuju lokasi wisata Bukit Tunggangan atau Paralayang itu masih sangat kurang atau dibandingkan dengan wisata yang lain atau sudah mapan itu masih kurang karena akses jalan masuk itu masih terbuat dari beton atau cor, lalu kemudian sebagian merupakan tanah makadam. Lalu kemudian masalah yang ketiga adalah ketersediaan air. Karena dari hasil observasi saya, ketersediaan air di tempat wisata Bukit Tunggangan, Desa Kendarjo itu masih sangat minim karena ketersediaan air itu masih berada di lokasi bawah atau lereng bukit itu yang masih tersedia air, lalu sisanya di atas bukit yang biasanya dipakai oleh anak-anak yang camping
atau melaksanakan kegiatan di atas puncak itu masih belum ada air. Lalu apa sih tanggapan dari pihak Pak Darwis? Yaitu yang pertama, mengenai kerjasama dengan pihak perhutani, itu Pak Darwis sampai saat ini terus mengusahakan agar mempercepat proses dari kerjasama tersebut. Jadi Pak Darwis sampai saat ini masih mengusahakan secepat mungkin menyelesaikan kerjasama dengan perhutani. Lalu untuk akses jalan masuk, Pak Darwis juga melakukan kerjasama dengan desa, yaitu dengan mengajukan sejumlah dana kepada pemerintah untuk dicairkan, lalu kemudian dipakai sebagai dana untuk pembangunan untuk akses jalan masuk di wisata Desa Kendarjo atau Bukit Tunggangan. Lalu kemudian untuk persediaan air. Untuk persediaan air, Pak Darwis tidak kekurangan akal untuk mengatasi hal tersebut, yaitu diatasi dengan cara melakukan distribusi air dengan mengangkutnya dengan kendaraan bak terbuka menggunakan curigen atau drum dengan diisi air lalu diangkut ke tempat-tempat yang masih kurang dengan air. Lalu kemudian pembahasan atau analisis terhadap temuan studi. Yang pertama adalah mengenai karakteristik wisata Bukit Tunggangan atau para layang, yaitu merupakan salah satu bukit yang secara geografis terletak di Kecamatan Durinan, terletak di Kabupaten Trenggalek, Desa Kendarjo, 11 km dari jantung kota Trenggalek. Termasuk dalam kawasan Bukit Barisan yang nanti pusatnya yaitu di Gunung Wilis. Untuk saat ini dikembangkan dilihat dari kondisi aksesibilitas yang memadai ditambah dukungan yang cukup besar dari masyarakat setempat. Daya tarik utama di Bukit Tunggangan ini adalah termasuk dalam wisata aerospot baru di Trenggalek, yaitu diantaranya adalah para layang, gantole, paramotor, dan lain-lain. Kadang biasanya juga dipakai sebagai event para layang tingkat nasional maupun tingkat Jawa Timur. Lalu kemudian untuk kondisi peran sadar wisata atau Darwis dalam pengembangan wisata di Bukit Tunggangan, yaitu melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi saya sebutkan di atas. Lalu kemudian Pak Darwis juga melakukan upaya untuk pembinaan warga atau anggota dari Pak Darwis tersebut untuk dibina, lalu kemudian diberikan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk menjadikan Pak Darwis itu meningkatkan kinerja di lapangan. Sehingga dalam pembinaan dan pelatihan itu ditujukan untuk terciptanya keadaan aman, nyaman bagi wisatawan yang akan berkunjung di daerah wisata Desa Kendarjo. Pak Darwis Desa Kendarjo juga menerapkan berbagai macam upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata, seperti berusaha melakukan pembenahan fasilitas umum, menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi saat ini, juga melakukan promosi terhadap wisata Bukit Tunggangan dengan cara mempromosikan dengan media cetak maupun media sosial atau jejaring sosial seperti Instagram dan Facebook. Lalu kemudian peran kelompok sadar wisata atau Pak Darwis Desa Kendarjo dalam pengembangan perekonomian masyarakat, yaitu dapat dilihat dari berbagai macam kesempatan
yang diberikan oleh kelompok sadar wisata atau Podarwis kepada masyarakat sekitar Desa Kendarjo, yaitu dengan cara membuka beberapa warung lapak untuk ditempati oleh masyarakat sekitar Desa Kendarjo. Lalu kemudian untuk anggota dari Podarwis sendiri itu juga diambil dari masyarakat desa sekitar Desa Kendarjo. Lalu kemudian untuk bagi masyarakat yang ingin menjajakan jajanannya juga bisa ikut andil dalam pengembangan wisata Desa Kendarjo, menjajakan jajanan di sana, karena selain juga dapat menguntungkan masyarakat, ini juga dapat membangun perekonomian bagi Desa Kendarjo sendiri. Diketahui bahwasannya untuk warung dan kuliner itu biasanya pelaku usaha atau orang yang ingin menempati lapak tersebut dikenakan tarif sebesar biaya sebesar 500.000 per 2 tahun sekali, atau 5.000 per harinya, itu per unit. Untuk sekarang sudah diketahui bahwa Bukit Tunggangan itu sudah terdapat 5 buah warung yang menempati. Lalu sisanya adalah pedagang kaki lima atau pedagang yang menjual jajanannya secara pulang pergi atau menggunakan motor. Lalu kemudian analisis terhadap temuan studi, yaitu bahwasanya kelompok sadar wisata Desa Kendarjo sangat berperan penting dalam melakukan pengembangan tempat wisata di wisata Bukit Tunggangan atau Bukit Paralayang di Desa Kendarjo. Semua ekosistem sudah berjalan dengan baik, mulai dari loket masuk, penjual di kawasan wisata, dan lain-lain. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata, Podarwis juga melakukan promosi terhadap wisata Bukit Tunggangan atau Bukit Paralayang. Di sisi lain, kelompok sadar wisata atau Podarwis Desa Kendarjo juga melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia terhadap anggotanya untuk dapat melakukan tugasnya menjalankan kewajiban dengan sebaik mungkin. Namun disayangkan terkait beberapa permasalahan yang saya jelaskan di atas merupakan suatu yang menghambat perkembangan wisata, karena hal tersebut jika tidak segera diatasi maka dapat menghambat perkembangan wisata ke depannya. Solusi yang membangun sangat diperlukan, terutama untuk hal ini serta berbagai kritik dari masyarakat serta wisatawan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan wisata ini untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang hadir, juga minat dari wisatawan, kenyamanan untuk menjadikan tempat wisata atau objek wisata Bukit Tunggangan ini semakin berkembang dan dapat memajukan perekonomian masyarakat di daerah sekitar Desa Kendarjo. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa kegiatan yang saya lakukan selama praktek pengalaman lapangan atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata atau Podarwis Desa Kendarjo. Mari simak liputannya. Sekian presentasi dari laporan praktek pengalaman saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.